Batal. Jawabannya tidak. Batal. Baik, jawabannya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan tampilkan sebuah video menarik dari Dr. Khalid Basalamah dan teman-teman Salafi Wahabi lainnya. Bagaimana tidak? Lagi-lagi Dr. Khalid Basalamah berbeda paham dengan teman-temannya sesama Salafi Wahabi. Kok bisa beda paham ya? Apa kira-kira yang membuat Pak Doktor ini berbeda paham dengan sesama Salafi Wahabi lainnya? Yuk kita simak videonya. Apabila dalam perjalanan ke masjid kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal. Kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Menurut Pak Khalid, orang yang punya wudhu kemudian menginjak kotoran hewan yang haram dimakan, maka wudhunya batal. Benarkah demikian? Yuk kita simak pendapat Bapak Dr. Firanda Andirja. Sering disangka membatalkan wudhu, ternyata tidak, adalah menyentuh najis. Menyentuh najis. Banyak orang menyangka kalau dia terkena najis, wudhunya batal. Misalnya dia lagi gendong anaknya, atau anaknya kencing, akhirnya najisnya berlumuran di badannya. Apakah wudhunya batal? Jawabannya tidak. Dia tinggal buka najisnya, tinggal dia bersihkan, wudhunya tidak batal. Karena bukan membatal wudhu menyentuh najis, tidak. Bukan membatal wudhu menyentuh najis. Jadi barang siapa yang terkena najis, wudhunya tidak batal. Tinggal dia bersihkan, kemudian tidak perlu wudhu lagi ya. Ternyata menurut Bapak Dr. Firanda, menginjak kotoran atau barang najis tidak membatalkan wudhu. Loh kok berbeda dengan Pak Dr. Khalid ya? Apakah beda guru atau bagaimana? Coba kita simak pendapat Ustadz lainnya. Kali ini Ustadz Farhan Abu Furaihan angkat bicara. Apakah kita harus mengulang wudhu apabila kaki kita tak sengaja terinjak kotoran tikus? Baik, jawabannya tidak. Dan ternyata Ustadz Farhan Abu Furaihan pun tidak sependapat dengan Pak Dr. Khalid Basalamah. Dengan tegas Bapak Farhan mengatakan tidak membatalkan wudhu. Kok belum ada yang dukung pendapat Pak Dr. Khalid ini? Coba barangkali ada pendapat yang berbeda dari Ustadz berikutnya. Silahkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ibu yang membersihkan kotoran anaknya. Mamanya anaknya lagi BAB atau kencing, dia bersihkan. Ini berkaitan kalau masalah menyentuh najis, maka najis itu tidak membatalkan wudhu, tapi harus dihilangkan najis itu. Masih belum juga ada yang dukung fatwanya Pak Dr. Khalid ini. Bahkan Pak Dr. Syafiq pun tidak sependapat dengan Pak Dr. Khalid Basalamah. Barangkali Ustadz berikutnya. Silahkan Ustadz Zulkarnain As-Sunusi. Barangkali Pak Ustadz mau dukung pendapat Pak Dr. Khalid bahwa menginjak kotoran hewan atau menyentuh najis dapat membatalkan wudhu. Bukan begitu Ustadz? Apakah menyentuh najis membatalkan wudhu? Ada antum dengar dari pembatal wudhu menyentuh najis? Hah? Di pembahasan tidak ada kan? Jadi menyentuh najis itu kewajibannya menghilangkan najis, membersihkan. Tapi dia bukan pembatal wudhu. Ternyata Ustadz Zulkarnain pun tidak sependapat dengan Pak Dr. Khalid Basalamah. Ustadz Zulkarnain dengan tegas mengatakan menyentuh najis tidak dapat membatalkan wudhu. Lantas kenapa pendapat 4 Ustadz Salafi yang lainnya berbeda dengan pendapat Dr. Khalid Basalamah? Jangan-jangan beda guru, atau mungkin Ustadz Khalid lupa? Atau mungkin Ustadz Khalid tidak tahu? Kalau memang tidak tahu, ya sebaiknya belajar lagi yang rajin Ustadz, biar nggak salah terus. Wallahu a'lam.